mimpi sebenarnya kita sadar. Kesadaran kita masih ada tapi lemah. Ya, dan ketika kita melakukan kama apapun ada kamanya, tapi lemah. Potensi kamanya lemah karena saat itu kita masih ada kesadarannya. Seperti itu. Ya, tapi lemah. Secara faktor mentalnya lemah sekali. Gitu. Nah, jadi kesadaran yang muncul dalam mimpi ya itu akan menghasilkan kama juga, tapi lemah. Salah satu cara untuk kita lebih tenang, kita bisa memaafkan atau meminta maaf atau memaafkan kepada siapapun. Artinya Anda bisa dengan bahasa Indonesia seperti ini. Saya meminta maaf kepada siapapun, ya kepada siapapun jika saya melakukan kesalahan di masa lalu, di masa sekarang, disengaja ataupun tidak disengaja, kesalahan melalui pikiran, ucapan ataupun perbuatan jasmani, ya. Jadi saya mohon dimaafkan. Ya, terus juga Anda juga setelah minta maaf, Anda bisa saya juga akan memaafkan. Saya juga akan memaafkan siapapun yang telah melakukan kesalahan, baik disadari ataupun tidak disadari, disengaja ataupun tidak disengaja kepada saya di masa lalu ataupun di masa sekarang melalui pikiran, ucapan ataupun jasmani saya memaafkannya. Jadi di sini juga bahasa penting ya, jangan saya akan memaafkannya. Kalau akan Anda belum memaafkan itu will be itu akan bikin batin kita lebih tenang. Ya, psikologisnya akan terbantu. Ya, masalahnya kita tidak tahu ya, baik disengaja atau tidak disengaja kita melakukan kesalahan. Mungkin karena ketidaktahuan kita melakukan kesalahan. Kita anggap benar, tapi ya ternyata itu nggak benar. Nah, yang jadi masalahnya adalah ketika kita melakukan kesalahan dengan orang-orang yang kualitas batinnya lebih tinggi. Nah, itu akan menghambat kemajuan spiritual kita. Dan itu banyak cerita-cerita di dalam teks. Ya, cerita-cerita di dalam teks itu seseorang ya ininya seorang biku sih. Ya, seorang biku uh, memandang rendah biku yang lain. Gitu ya. Mungkin mereka mendengar desas-desusnya atau beritanya bahwa biku tersebut sudah menjadi arahat, sudah terbebas dari kekotoran batin. Tapi tingkah lakunya nggak sesuai ekspektasi. Ya, jadi biku-biku yang belum berpengalaman malah mencemooh masa arahat seperti itu, gitu. Masa begitu, gitu. Jadinya kan katanya sudah ini, katanya sudah itu, gitu. Nah itu. Akhirnya ketika biku itu tahu, dia bersimpati terhadap eh, orang tersebut, biku tersebut yang mengatakan misalnya ya mungkin karena karakternya dia ya, membuat orang salah menilai gitu. Akhirnya dia mengatakan sekarang tahapan meditasi Anda sampai mana? Nah, dia katakan dia sudah sotapana seperti itu. Oh, kalau seperti itu lebih baik Anda nggak usah berlatih lagi saja. Gitu. Artinya ya sudah Anda nggak usah latihan lagi, Anda nggak usah lanjut latihan. Nah, biku yang arahat ini mengingatkan seperti itu. Artinya latihan sekeras apapun, Anda tuh nggak akan berhasil. Gitu, Anda nggak akan berhasil dalam latihan Anda gitu. Karena kesalahan yang dibuat. Jadi nggak usah latihan. Nah, biku yang diingatkan oleh senior ini
mengerti. Oh, ternyata memang saya apa namanya salah. Memang beliau ini sudah benar-benar seorang arahat. Artinya karena kasihan dengan saya, beliau memberikan peringatan seperti itu. Akhirnya biku ini, artinya biku yang junior ini meminta maaf. Kalau misal orang yang telah kita lakukan, misal kita punya kesalahan dengan orang tertentu yang sudah meninggal, nah, di bentuknya bagaimana? Kita memberikan penghormatan saja, tempat di mana mungkin terakhir dia dikremasi atau dimakamkan. Nah, itu bentuk penghormatan. Jadi Bante, kalau nggak salah sih Bante Sariputa ya. Bante Sariputa dia sangat respect dengan Bante eh, Mahanama. Bante Mahanama itu kan gurunya beliau. Artinya Bante Sariputa mencapai pencerahan Sotapana dari Bante Mahanama. Oh, sorry, Asaji. Asaji, sorry. Ya. Dari Bante Asaji. Ya, ya Bante saat itu kan namanya Bante Mogal, Bante Sariputa Moggallana, Bante lupa namanya. Tissa Sariputa, Upatissa ya, Upatissa ya, Upatissa ya. Jadi saat itu beliau melihat Bante Asaji yang dengan penampilan yang begitu agung dan mengatakan, Anda berguru dari siapa gitu kan. Lalu apa dhamma yang Anda dapat? Dan Bante Asaji memberikan ceramah singkat, artinya memberikan dhamma singkat. Nah, akhirnya tercerahkan. Nah, di situ Bantenya akhirnya respect. Nah, jadi setiap mau tidur, Bante Bante Sariputa akan menghormat di mana Bante Asaji itu ada, di gurunya ada. Itu pun bentuk penghormatan, ya. Seperti itu. Jadi di arah mana, dia ada di arah mana, beliau melakukan penghormatan seperti itu, sebagai respect. Nah, itu bentuk peminta maaf, memohon maaf pun bisa juga kita lakukan dengan cara demikian gitu ya. Terakhir di mana misalnya orang tersebut sudah dikremasi atau dimakamkan, kira-kira seperti itu. Itu juga bisa kita lakukan. Nah, ini artinya ini ada petunjuk gitu di teks itu sendiri. Ya, karena sekali lagi ya lebih baik lah mau salah atau tidak salah, kalau memang ini ya oke. Ya, meminta maaf atau memaafkan orang itu sesuatu yang luar biasa. Ya.